Asalnya dari Palembang juga sih. Tahun sekitar 2018. Oke, jumpa lagi dengan video Jakarta, video YouTube yang membahas tentang cuci mobil, salon mobil, semua tentang cuci mobil dibahas di channel YouTube-nya Jakarta. Kali ini saya akan membahas, sesuai yang saya bilang kemarin di channel sebelumnya. Kali ini saya mendatangkan 2 orang. Ini kru dari Ujung Menteng. Kru dari Ujung Menteng. Nah, kebetulan asal kampung kami sama. Jadi kami dari daerah yang sama, merantau ke Jakarta. Jadi kami ini sama-sama perantau, sama-sama bekerja. Gitu ya. Ini saya mau tanya-tanya, karena kemarin video saya yang di episode sebelumnya itu membahas tentang jumlah karyawan yang diserap dalam satu outlet itu sekitar 40 orang. Nah, sekarang yang saya mau tanyakan ini perwakilan dari mereka. Yang saya mau tanyakan adalah dampaknya mereka kerja di Embos ini apa gitu. Tapi biasanya nanti anak-anak ini kalau misalnya ditanya itu mereka curhat. Mereka kalau yang sudah seperti itu, karena saya pernah podcast sama Iman, pernah podcast sama Yose, sama Andra juga pernah kayaknya ya podcast itu. Tapi enggak lah, intinya mereka cuma mau menginformasikan bahwa mereka itu kerja di sini itu seperti ini. Nanti saya tanya semua. Dari sini dulu kayaknya. Siapa namanya? Sahrul ya. Sahrul asalnya dari Palembang juga sih. Ya. Erik ini namanya dari Palembang juga, sama seperti saya. Rik, kamu kan di sini di Ujung Menteng itu bertindak dipercaya sama Pak Kiron sebagai supervisor. Karena Erik itu udah lama. Kamu mulai tahun berapa kerja di sini? Tahun sekitar 2018. Kamu 2018 di Ujung Menteng? Di Matraman. Awal. Terus? Itu sekarang di Ujung Menteng? Sekarang di Ujung Menteng. Memang dioper-oper gitu? Iya, dioper-oper. Dulu saya pernah dioper di Sunter. Itu karena Sunter orangnya pada pulang semua, jadi dioper ke Sunter. Dan 1 bulan di Sunter dipindah lagi ke Matraman. Karena kamu digeser-geser, kamu sudah bisa sopir ya? Iya, udah bisa nyupir. Rik, kamu bisa nyupir itu dari bekal dari rumah atau memang bisa di Embos? Kan ada anak-anak yang bisa di Embos, ada yang dari rumah. Kalau saya udah bisa dari rumah, tapi yang manual. Kalau matic belum bisa. Karena di kampung nggak ada mobil matic ya. Mobil matic. Kalau pick up semua. Mobilnya pick up semua. Kalau kamu Srul, kamu di sini udah berapa lama? Sekitar 6 bulan loh. 6 bulan ya? Iya. 6 bulan. Terus di Matraman juga? Di Matraman 1 bulan setengah. Terus? Sisanya di Ujung Menteng. Sekarang di Ujung Menteng. Ya. Berarti di Ujung Menteng udah lama kamu Srul ya? Sudah 5 bulan ya? Iya. Kamu sekarang posisinya apa Srul? Supir. Driver ya? Driver ya, dari biasa. Kamu juga sama kayak Erik? Bekal sopirmu bisa di sini atau di mana? Dari sana, dari kampung. Dari kampung sudah bisa sopir. Ya. Manual tapi ya. Tapi sekarang matic kalian udah lancar belum? Ya. Lancar. Matic udah lancar semua. Mobil ada yang di starter pakai tombol apa segala macam itu udah ngelontok semua lah ya. Saya kuasai. Sudah dikuasai semua ya. Terus ada mobil build up yang nggak ada suaranya, kamu udah pernah belum? Yang nggak ada suaranya? Iya, udah. Halus banget. Iya. Toyota apa gitu? Nggak kedengeran suaranya. Kamu udah ya? Maksudnya anak-anak dicuci mobil ini bisa menguasai, pokoknya belajar nyopir yang paling hebat itu di Karos. Kalau menurut saya paling hebat. Karena apa? Dia mundurnya harus pas tengah-tengah. Ada listnya itu list border oranye itu ya. Biasanya kan lihatnya spion itu kan. Lihat itu kan. Itu kalau diterapin di jalan raya cepat. Tinggal ngatur kecepatan aja. Biasanya seperti itu. Kalau sempit-sempit udah makanan hari-hari, apalagi di Ujung Menteng kan. Ujung Menteng ini kan medannya waduh susah sekali kan. Susah sekali. Terus sekarang saya tanya deh, di Ujung Menteng ini berapa orang?
Kalau di 26. ujung menteng semuanya 25 orang 25 ceweknya, cowoknya. cowoknya. Terus ceweknya berapa? Kalau cewek Ceweknya berapa? sekitar 5 orang. Cewek. Ceweknya berapa orang? Cowoknya Yang di mes apa 25 ya. yang Ini kita sesuaikan dengan kata-kata saya episode sebelumnya. Satu outlet kita mau tanya sama supervisornya. Di ujung menteng cowoknya 25. Iya. Terus Ceweknya 7 orang, ceweknya 7 orang. Hitung ya, kasir 2, kasir 2, kafe 4, 4, admin 1. iya. 6. 7. 6 dong. Middle Muncul siapa? itu yang baru Pak. Ikan kafenya 4. Kafe 4, iya, 22. Iya, 22 kan. Dia udah pulang kan. Itu 6. Terus ibu masak, ibu cuci 2. 2, jadi 8 kan. 8 tambah 25 berapa? 8 tambah 25, 33. 33 security, Security 3. pajak 3 dong. sama Pak 3. Joko. Terus sekarang security 2 tuh? 2 Pak Sugeng di Keranggan. Oh, tapi kan normalnya 3. Ya, Di cuma enggak 3 sama Pak. Sama ini besok kalau Udah balik lagi kan? Iya. Terus berapa? 25 tambah 8, 33. 36. 36 sama Pak Joko 37. 37 orang. Itu yang saya bilang, makanya standarnya di MWOS ini kan kemarin kan di Sumenteng kita kan cuma 4 ya hidroliknya ya. Iya. 4 hidroliknya. Dari 25 orang itu semua dari berbagai daerah ada. Ada. Ya maksudnya bukan dari Sumatera aja, bukan Ya. dari Jawa gitu ya. Terus saya tanya Rik sekarang, kamu kan sudah pernah kerja di mana-mana coba pengalaman. Maksudnya di luar jangan disebutin lah. Udah pernah kerja di luar begitu ya. Menurutmu kerja di MWOS ini ada dampak yang kamu hasilkan buat keluarga nggak? Ada. Sesuai dengan kapasitas yang kamu miliki nggak? Maksudnya kamu berekspektasi di MWOS ini misalnya aku harus bisa nyukupi keluarga. Kamu udah berkeluarga kan? Iya. Kalau nggak salah kamu dapat istri juga dari MWOS kan, di Iya. MWOS juga. Cinlok. Iya, iya kan? Menurutmu ada dampak nggak buat keluarga? Misalnya begini, aku tanya, tak simpelkan pertanyaanku. Kamu kerja di sini, bisa ngidupin 2 orang misalnya. Iya. Itu bisa terrealisasi nggak dari MWOS? Sambil ngopi, nggak apa-apa, ngopi aja. Kalau kata saya sih, kalau Kamu ngomong aja terus terang, maksudnya bisa berdampak apa enggak gitu loh. kalau berdua di sini ya nggak bisa gitu Pak. Kalau berdua. Iya, kalau ngontrak nggak bisa. Sekarang yang kamu jalani sekarang, Kalau sekarang bisa, masih bisa. dampaknya apa yang kamu hasilkan? 100% buat keluarga atau masih belum sesuai dengan harapanmu? Kamu berpendapatan bersih berapa Rik sekarang? Kalau bersihnya itu biasanya 2 juta, kalau bonusnya 500. 2.500.000. Bersihnya ya? Iya. Bersih ya itu ya? Bersih. Itu uang tip kamu masukkan kategori pendapatan nggak? Kalau uang tip itu buat pendapatan. Maksudnya dari- kamu gabung di 2 juta tadi nggak? Enggak. Kalau uang tip itu buat beda. jajan. Uang tip itu buat ngerokok, Iya. ngopi. Uang tip itu ada berapa kalau kamu akumulasi setiap bulannya? Ya kalau setiap bulan, kalau 1 bulan itu dapat lah kalau 400 kalau dikumpulin ya. 400.000 lah ya, 500.000. 400 sampai 500.000. Iya. Itu untuk uang harian lah istilahnya. Jadi kalau kamu bersihkan sekitar misalnya 1,5 itu ring enteng ya, bisa lah ya. Bisa. Artinya kamu bersihkan sebulan itu 1,5 juta bersih. Misalnya kamu punya tabungan Buat pribadi, nabung ya. iya tabungan pribadi bisa sebenarnya Bisa, sebenarnya. bisa. Itu sebenarnya bisa loh ya. Bisa. Dalam 1 tahun kamu sebenarnya udah bisa beli sapi 1 loh yang gede. Harusnya ya, kalau benar-benar kelasnya sudah kayak kamu. Karena apa? Di kita ini kan untuk makan ya kita nggak usah ngomong enak lah karena kita kan posisi masih kerja kan gitu kan. Makan itu sudah memang terpenuhi gitu. Kadang-kadang ya memang lidah kita kan lidah manusia biasa kan, kadang pengen makan enak. Itu kalau seminggu sekali ya nggak apa-apa lah, beli nasi padang atau apa gitu kan. Tapi kalau untuk makan di outlet kan makan kita asal kenyang, untuk kerja kan udah cukup kan sebenarnya. Gitu. Yang saya mau tanyakan tadi, dampak untuk keluargamu 2,5 juta itu memang bisa ngidupin istrimu. Bisa. Sementara kamu makan, istrimu masih minta mertua loh. Iya. Nah itu yang saya mau tanyain itu, gitu loh. Karena begini,
yang saya mau bilang tadi. Kamu tuh orangnya seperti apa sebelum saya terusin? Kamu selama 6 bulan ini, misalnya hasilnya itu apa yang sudah kamu, dampak apa yang sudah kamu hasilkan di sini, atau biasa-biasa saja? Karena kalau kita mau bahas anak-anak, coba ada yang cuman dapat berak, ada kan tutup lubang. siapa yang di situ yang paling legend di Ujung Menteng siapa coba? Alek itu kan. The Legend of Alek itu memang berapa tahun dia sudah hampir 6 tahun loh, bayangin di situ. Ya makanya ini suatu edukasi. Jadi kamu gimana? Kalau saya Pak, driven kan baru 2 bulan ini. Udah kan baru 2 bulan. Iya, baru 2 bulan. Pendapatanmu berapa bersih? Kira-kira bulan kemarin 2 bersih. Bisa 2 juta ya? Iya. Bersih? Iya, bersih. 2 juta. 2 juta. Kamu bisa sisihin berapa dengan 2 juta itu? Kamu kan kamu belum keluarga kan, Sir? Belum. Belum, Pak. Iya. Ini 2 juta udah bersih, Pak. Soalnya bulan kemarin saya sudah sisain buat modal bulan yang akan datang. Oh gini, kamu punya prinsip operasionalmu kamu ambilin dari gaji sebelumnya. Dari gaji sebelumnya. Jadi bulan depan bisa utuh gaji kita. Oh, bulan depan ini gajinya utuh 2 juta gitu ya. Terus nanti bulan ini sudah ada lagi untuk operasional gitu lah istilahnya. Iya. Jadi menurutmu, Srul, kalau aku lihat potensi kalian ini, aku nggak seneng kalian ini cuma di posisi-posisi yang sekarang aja. Karena kalau kalian tahu, progres MWOS ini sangat bagus. Cabangnya itu terus gitu. Jadi aku nggak mau, makanya sebenarnya program supervisor itu dari ide saya, cetusan saya sendiri. Supervisor satu orang itu harus dikendalikan, satu outlet itu harus dikendalikan 1 orang. Nah, pertimbangan Pak Kirun, manajernya kemarin bilang kan, Pak Kirun, belum kuat Pak kalau untuk 1 outlet 1 orang. Maksud saya kemarin kan gaji supervisor itu 1 outlet kan 1 orang, gajinya itu 3 juta. Itu menurut saya, itu gambaran saya, dan bisa diterima di ACC sama bos, sama Pak Mul di ACC, tapi belum kuat untuk jobnya sudah saya buatin itu, Rik. Sudah saya buatin, artinya gini, kalian kerja pagi, pastikan anak-anak standby kerja, jadwal sudah terpenuhi semua. Kalau misalnya ada kendala, laporan, Pak ini nggak bisa diselesaikan, Pak manajer harus turun. Nah itu sepenting koordinasi gitu loh. Kayak sekarang ini kan baru berdua. Kalau berdua ini masih banyak positifnya sih, walaupun memang kadang antara 1 dan 2 supervisor saja bisa crash-crashan gitu kan. Betul. Gitu kan. Makanya kalau otoritas yang punya otoritas 1, itu jamnya selama operasional dia harus bertanggung jawab. Jadi nggak bisa hitung-hitungan jam. Tapi saat situasi aman dia bisa istirahat. Gitu, job desk yang tak buat begitu. Situasi aman Pak. Oke, saya istirahat 2 jam, tidur. Lihat lagi ke bawah. Oh masih aman. Oke, tinggal lagi. Nggak apa-apa, itu tugas supervisor. Nah, kalau misalnya memang supir keteter, ya harus bantu. Gitu. Itu tugas supervisor sebenarnya itu. Nah, aku mau nanti kayak kita kalian ini hidupnya itu progres gitu. Jangan sampai nyerah di supervisor. Iya kan? Berapa tahun? Kamu lihat saudara kita yang di Matraman. Siapa? Gak usah disebut namanya lah, nanti tersinggung. Ada yang udah lama di sana, tapi posisinya masih di situ-situ saja. Aku nggak mau seperti itu sebenarnya. Makanya salah satu dari kalian kayak 2 ini tak undang ke sini. Ya kalian, kalau kamu kan masih perkenalan Srul ya. Nanti 1 tahun, 2 tahun, nanti lihat anak-anak seperti apa itu dilihat. Karena yang paling berat di sini adalah dinamika. Ngerti nggak maksudnya? Ke situasi lapangan yang tiap hari itu loh. Kadang ada anak bandel, tahu-tahu ada yang naik sakit. Kan itu yang kita hadapi tiap hari kan itu. Kalau kamu sudah bisa menghadapi itu dan menghadapi komplainan yang ringan-ringan, sudah pegang kamu 1 cabang di situ. 1 cabang tak omongin, minimal gajimu 3 juta loh. Itu belum bonus. Oh iya, nanti ada bonus dari namanya supervisor, segala bonus harus dapat. Ini programku. Aku mau ada orang-orang yang seperti aku gitu. Walaupun kita masih kerja ikut orang, tapi progres. Aku maunya itu begitu.
Jadi nggak bisa, Pak, ini udahlah Pak, nyerah saya, udah 3 tahun di sini gaji masih 2,5 aja gitu, misalnya gitu kan. Iya. Anakku makin besar, dia harus sekolah, kan nggak dapat kan. Iya. Jadi makin kesini harusnya makin lama, harusnya pendapatan kamu tuh harus makin Makin besar. maju. Gitu Bukan dong. makin mundur, Pak. Iya dong, harusnya kan begitu gitu loh. Jadi bagus misalnya, sekarang pendapatan kalian berapa? Itu dampaknya apa dan buat apa? Kan gitu pertanyaannya sekarang gitu. Buat keluarga lah istilahnya kan gitu kan, buat keluarga dulu gitu. Kalau kamu pandangan kamu ke depan apa, Rick, di MWOS ini? Kamu punya planning nggak gitu? Kalau saya sih pengennya megang cucian, Pak. Aku seneng nggak orang begitu. Kamu gimana, Srul? Pandanganmu apa kira-kira ke depan? Kamu kan baru nih, baru menjajaki lah. Tapi kan sudah tahu dinamikanya. Sudah. Anak-anak kadang dibangunin susah, Ya. kamu bilang malah membangunkan mayat hidup. Iya kan begitu kan? Ya memang itu yang kamu temui. Yang kamu temui. Iya. Yang penting di cucian ini jangan baper. Kita fokus cari duit gitu. Terus kan, Dik, pandanganmu ke depan kamu pengen pegang cucian terus nanti seperti apa? Kapasitasmu mau pegang berapa orang gitu? Kalau kapasitas saya pegang 30 orang dari dulu, Pak. 30 orang ya? Iya. Kamu usianya berapa sekarang? Kalau saya usia masih 20, mau jalan 21. Kamu masih Iya, masih tahun panjang. lahiran 2001. Masih panjang kamu tuh sebenarnya perjalanan murid. Tapi kalau sudah dapat tanggung jawab sebagai supervisor seperti ini, itu sudah satu hal yang luar biasa. Saya perlu berapa tahun untuk bisa. Besar. Enggak lah, saya nggak melalui hal-hal itu sebenarnya. Saya nggak melalui supervisor. Saya ini orang paling aneh kalau saya mau ceritain. Orang paling aneh di kelasnya cuci mobil. Dari pertama saya cuci mobil. Itu selama 3 tahun. 2009 sampai 2011 itu 3 tahun ya. 9, 2010, 2011. Cuci mobil. 2012 akhir Oktober saya di manajemen. Itu nggak ada. Banyak, ada beberapa orang yang seperti saya tapi nggak ada yang jadi. Ada yang jadi seperti saya. Jadi saya diajari sistem, saya diajari ini, saya diajari gambar. Gambar saya otodidak lah, nggak di training khusus gitu. Di sistem, ide-ide saya diterima. Ide-ide saya. Makanya paling penting kita ini, seperti kamu-kamu ini, yang di lapangan ini, ide sebenarnya. Saya suka ide, walaupun ide itu seburuk apapun, nanti kita pikirkan, kita kemas lagi jadi bagus. Pak, banyak customer yang marah karena ini, itu bagus, itu ide. Pak, banyak pelanggan yang nggak nyaman karena waktu kita penyambutan pertama, kita nggak care, cemberut-cemberut, asal-asalan. Nah, itu juga ide bagus loh itu sebenarnya. Nanti kan kita benahi di situ. Gitu. Menurut kamu, pandanganmu, di Carwash ini, kamu masih seneng nggak untuk 3-4 tahun ke depan kerja di cuci mobil? Kalau saya sih seneng aja, Pak. Karena dibuat kayak hobi aja lah ibaratnya kerja. Kayak kerja ini. Iya. Kamu Apalagi driver itu kan nyupir itu kesukaan saya. seneng gitu. Iya. Kerjaan saya sehari-hari di rumah juga. Jadi nggak ada bosennya lah kalau. Berarti kalau kamu misalnya nanti kayak teman-teman senior-seniormu yang sudah, kalau ada orang cari super pribadi, kamu mau dong? Ya kalau supir pribadi nggak mau. Kamu seneng nggak misalnya? Kan nyopir, kamu seneng nyopir Ya. Dikasih Pajero misalnya, Ya. dikasih Pajero untuk jadi supir pribadi gitu. Kira-kira kamu tertarik nggak? Enggak, Pak. Karena nggak enak jadi supir. Nggak ada tantangannya. Supir pribadi itu nggak enak. Maksudnya bosan atau gimana gitu? Ya Jenuh ya? jenuh, ya bosen, ya nggak enak jalan terus, nggak pernah pulang. Jalan terus gitu ya? Ya artinya kamu tetap maunya progres di cuci mobil lah ya? Iya, Pak. Kalau kamu Srul, Ya, pandanganmu ke saya- depan apa? Karena kamu kemarin ngomong mau pulang Mas Srul. Nggak jadi, Pak. Panen mau pulang lagi. Manis pahitnya belum ketahuan kalau kemarin. Iya ya, belum ya. Maksudnya iya, kita memang kadang memutuskan seperti itu, Srul. Iya. Jadi pandanganmu ke depan di Carwash ini apa? Gitu.
Untuk ke depan ya lebih maju lah yang jelas. Lebih maju ya. Iya. Dalam 1 sampai 2 tahun ke depan, ya harusnya saya melihat kalian ini ada perubahan. Harusnya dari segi pendapatan, posisi, dan lain-lain lah. Kalian pelajari di car wash itu apa yang ada. Misalnya kamu sekarang kan posisinya di driver role. Iya. Kamu harus pelan-pelan pelajari apa itu salon mobil. Karena itu gandengannya. Kamu bisa driver, bisa cuci, bisa ngatur, tapi nggak bisa salon mobil, dibodohi teknisi kamu. Oh iya, jangan fanatik loh. Kamu ngomong cuci mobil sama saya apa yuk? Ayo sekarang. Ayo, kalau ngomong soal cuci mobil ya di Jakarta car wash loh ya. Ayolah. Mulai dari mana sampai mana ayo tak jabani.